Ceritaku. Bersama aku, Diva Putri Adira, Dan aku, Maulida Nur Adityani. Hari ini kita mau bahas topik yang sangat relevan dan sangat penting banget nih buat kesehatan kamu. Apa itu? ya, tidur berkualitas. Tidur berkualitas adalah salah satu elemen kunci dari kesehatan. Kali ini kita akan mengulik dampak tidur berkualitas untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kami akan sedikit memberikan tips mengenai untuk meningkatkan tidur yang berkualitas. Nah, sangat cocok banget kan buat sobat seku yang suka begadang. Siap-siap nonton podcast kita ya. Jangan lupa siapin cemilan juga biar lebih asik. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang dampak tidur bagi kesehatan fisik nih. Kira-kira kenapa sih tidur yang cukup itu sangat penting bagi kesehatan fisik kita? Nah, sobat seku tahu nggak? Tidur yang cukup itu sangat penting karena saat kita tidur, diri kita akan memulihkan energi, akan memulihkan segalanya. Nah, kemudian apabila itu buruk, itu akan sangat berpengaruh untuk kesehatan fisik kita keesokan harinya. Betul banget. Lalu gimana nih kalau kita misalnya kurang tidur atau kualitas tidur kita itu kurang? Sobat seku, jangan sampai kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan. Karena tidur adalah waktu di mana tubuh itu memulihkan diri, seperti tadi yang aku bilang, kemudian melakukan pemulihan mental juga. Nah, kalau itu buruk akan mengganggu juga beberapa proses jaringan di dalam tubuh seperti metabolisme tubuh dan akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan yang lebih serius. Nah, cukup mengerikan bukan? Sobat seku pasti tidak mau kan terkena masalah kesehatan akibat kurangnya kualitas tidur. Lalu bagaimana hubungannya kualitas tidur dengan kesehatan mental dan bagaimana dampaknya? Aku kasih tahu nih sobat seku bagaimana dampaknya. Tidur yang cukup dan berkualitas itu sangat penting bagi kesehatan mental. Karena tidur yang cukup dan yang bagus itu akan membantu suasana hati kita menjadi lebih baik, mood kita menjadi lebih baik nih. Bayangkan ketika sobat seku memiliki hari yang sangat sibuk, hari yang sangat padat, kemudian saat waktunya istirahat, sobat seku kita malah scroll media nih, ya kan? Bahkan media sekarang itu banyak sekali memberikan tekanan-tekanan pada diri kita, ya nggak sih? Kita melihat scroll media, malah kita jadi lebih overthinking, lebih akan menguras energi kita, dan itu sangat-sangat mempengaruhi suasana kita pada hari itu. Kemudian di hari-hari berikutnya juga akan menjadi tidak lebih baik. Makanya itu sobat seku jangan sampai tidurnya tidak baik. Yap, benar sekali. Sebenarnya begadang untuk hal yang tidak penting itu harus dihindari ya teman-teman. Tapi bagaimana nih kalau sobat seku ada beberapa yang mengalami kesulitan tidur di malam hari? Tahu nggak kenapa? Mungkin ya karena kualitas tidur yang kurang baik itu. Aku juga pernah sih ngalamin hal tersebut. Terus jadinya begadang sampai malam, akhirnya paginya malah bangun kesiangan, terus kolot lah kayak gitu kan. Makanya aku mencoba untuk memperbaiki hal tersebut. Aku mulai melakukan rutinitas yang teratur, rutinitas tidur yang teratur ya. Misalnya mengatur waktu tidur, mengatur bangunnya tidur. Terus aku juga mencoba untuk melakukan hal yang menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Kemudian aku juga menghindari konsumsi kafein supaya nggak jadi begadang gitu ya. Terus yang paling terakhir nih aku juga mengurangi penggunaan HP 1 jam sebelum tidur. Itu juga sangat penting dan emang bisa untuk teman-teman sobat seku lakuin ya. Kebetulan aku juga pernah nih ngalamin gangguan tidur dan aku melakukan apa yang tadi Maulida sudah beritahu. Aku juga melakukan hal sama. Tapi selain itu aku juga menjaga aktivitas, misalnya jaga keluar HP, terus kemudian menjaga pola makan, terus kemudian menjaga aktivitas kan tadi seperti bisa olahraga juga. Jadi kita harus rutin berolahraga, itu paling penting. Nah, kemudian itu kenapa tadi kafein itu sangat berpengaruh untuk kualitas tidur yang baik ya? Karena kan biasanya sobat seku pasti suka mengonsumsi kopi atau teh saat maghrib, saat sore hari. Nah, itu kebetulan memang sangat berpengaruh. Karena kan setahu saya kafein memang bisa menyebabkan kita untuk begadang atau kita susah tidur kalau dari mindsetnya teman-teman semua nih pasti ya kan. Nah, makanya dari itu kurang-kurangin itu karena itu dapat berpengaruh bagi kualitas tidur kita. Nah, jika teman-teman udah bisa melakukan apa yang tadi Maulida bilang, nah itu sangat berpengaruh untuk kualitas tidur teman-teman semuanya.
Betul, betul, betul. Udah kayak Upin Ipin ya. Sobat Seku, jadi jangan begadang ya, karena itu juga merugikan banget kan buat diri kita sendiri. Masih mau nggak peduli sama kualitas tidur yang tidak baik? Nggak mau kan? Mau pasti kan. Sobat Seiko ingat nggak? Tadi di awal kita sudah bilang kalau kualitas tidur yang buruk itu dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan yang serius, apalagi masalah mental, masalah fisik. Nah, nggak mau kan Sobat Seiko? Jadi saran aku, Sobat Seiko harus memperbaiki kualitas tidur mulai dari sekarang. Jangan suka begadang, jangan suka galau-galauin hal yang nggak penting kayak untuk apa gitu kan, merugikan diri sendiri gak sih? Apalagi ngegalauin dia yang ternyata punya orang lain gitu kan, ngapain, gak penting banget. Sobat Seku, aku simpulin nih biar gampang. Tadi apa aja tips untuk meningkatkan kualitas tidur? Yang pertama tadi aku mau bisa menulis jadwal atau membuat rutinitas tidur, jam berapa harus tidur dan jam berapa harus bangun, itu harus konsisten kan setiap hari. Nah, yang kedua harus menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, seperti Sobat Seku bisa mematikan lampu atau pakai lampu yang remang-remang gitu untuk tidur, karena itu sangat nyaman kalau misalkan lampunya remang-remang atau lampunya mati. Kalau misalkan emang Sobat Seku nggak bisa tidur dalam keadaan lampu mati, ya nggak apa-apa, lampunya nyala, yang penting nyaman dan bersih. Kemudian yang ketiga, Sobat Seku bisa menjaga aktivitas fisik atau rutin beraktivitas fisik seperti olahraga, latihan-latihan kecil gitu seperti berjalan-jalan di pagi hari atau di sore hari gitu kan. Terus yang selanjutnya menjaga pola makan. Nah, kurang-kurangin nih makanan-makanan cepat saji, fast food kan sekarang banyak banget yang suka mengkonsumsi fast food. Nah, konsumsilah buah dan konsumsi sayuran. Kemudian Sobat Seku tadi bisa menghindari hal-hal yang bisa merangsang tubuh kita itu untuk begadang di malam hari. Mengkonsumsi apa itu ya? Kafein tadi, seperti kopi, seperti teh, seperti soda, itu tolong jangan dikonsumsi untuk sebelum tidur. Nah, lalu Sobat Seku bisa membatasi tidur siang, karena tidur siang yang terlalu lama juga dapat berpengaruh pada tidur kita di malam hari. Nah, Sobat Seku juga bisa membatasi gadget di malam hari. Nah, itu yang paling penting. Pasti kan orang-orang ini nggak bisa lepas ya dari gadget. Kapanpun itu selalu pegang gadget. Nah, usahakan untuk di malam hari ini kurang-kurangin nih mainan gadget kayak yang Mauli udah bilang tadi. 1 jam sebelum tidur harus udah lepas gadgetnya kayak gitu. Dan yang terakhir yang paling penting Sobat Seku harus mengelola stres, nggak boleh stres seperti itu. Kenapa nggak boleh stres? Kenapa mau? Karena manajemen stres ini juga berpengaruh banget untuk memberikan kualitas tidur yang baik ya teman-teman. Misalnya nih, kita melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, latihan pernapasan, yoga, itu dapat membantu meredakan stres dan justru itu bisa membuat tidur kita itu semakin nyenyak begitu. Jadi manajemen stres itu sangat berpengaruh dan sangat penting ya bagi kualitas tidur kita sebenarnya. Iya, benar banget. Oke, nah itu dia yang dapat kita bahas tadi. Sudah ada dampak, sudah ada tips, sudah ada akibatnya seperti apa. Gimana Sobat Seku? Seharusnya kalian menyayangi diri kalian dengan meningkatkan kualitas tidur atau dengan istirahat yang cukup. Nah, itu yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat Seku semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.